Muda ngobrol yuk. Halo, perkenalkan nama saya Evi Nurhayani. Saya Arya. Jadi kali ini kita akan membahas dan berbagi cerita sedikit tentang dunia persirkelan. Oke, dunia persirkelan ya. Ngomong-ngomong berbicara persirkelan, apa sih itu persirkelan, Kak? Persirkelan kalau menurut saya sendiri itu adalah perkumpulan yang dimana itu tuh kayak beda antara perkumpulan kawan biasa, kawan yang lebih dekat dan dekat banget gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong perkumpulan yang kawan biasa itu kayak gimana? Kalau kawan biasa sih kayak sekedar misalnya mau panggilan sendiri lah ya, kayak sekedar cuman Evi, biasa entah pokok panggilan formal gitu. Sedangkan kalau kawannya lebih kayak agak dekat sedikit gitu, kadang mulai panggil view atau biasa airport atau pokok ada nyeleneh sedikit lah ya. Gitu. Agak nyeleneh sedikit. Sedangkan kalau misalnya deket banget tuh biasa kan non formal kayak biasa panggilan cowok, tahu dong artinya. Iya, itu sih terus kalau menurut apa? Kalau saya ya, ngomongin persirkelan ya sama juga yang apa yang kata Evi. Cuman kalau abang kalau menemui nama. Abang ini kan namanya Agus Rianto. Kalau orang dekat itu nama manggilnya Rian. Itu orang dekat tuh, orang yang udah lama dekat atau orang yang udah lama kenal abang. Tapi kalau orang yang baru itu manggilnya Agus. Agus. Ya. Kalau misalnya dekat banget gitu, banget ada ya sih panggilan nyeleneh juga. Bro sih biasanya. Bro, enggak kayak aneh-aneh biasa. Kalau cowok kan sedang enggak tuh. Bro, gimana bro? Gitu. Bro. Sama kalau sekarang kan ya lagi apa ya? Lagi naik-naiknya daun-daun tentang dunia circle-circlean. Sekarang ini kan kita ngerasa kayak beda antara circle satu sama circle sebelah. Biasanya kan ada bentrok gitu. Ada nggak sih abang kayak punya circle sebelah tapi bentrok ataupun justru akrab gitu, saling ngumpul antara dua circle gitu. Maksudnya nggak masuk itu ya, nggak masuk ke nggak gabung entah apa ya, kayak frekuensi atau gimana gitu sih. Oh ada. Kalau abang itu kan masalah circle ya, nama circle kan namanya perkumpulan. Kalau abang tuh ada perkumpulan yang baik, ada perkumpulan yang baik juga tapi sedang baiknya, ada yang jahat juga. Ada yang jahat juga lah ya. Enggak, maksudnya jahat tuh enggak kriminal gitu. Lebih kurang bagus lah gitu. Kalau circle yang kurang bagus tuh kan kayak kawan abang ada yang mabuk-mabukan, ada yang kutu buku, ada kawan abang tuh kayak yang nggak usah disebut nama ya. Iya. Ada yang apa ya, yang pendiam gitu, ada juga orang yang nyeleneh, ada aneh gitu pasti gitu lah ya. Aku sekarang semester berapa sih? Semester 4 sih. Semester 4 Ya. Antara per semester nih beda-beda nggak sih circle-nya atau tetap sama dari semester 1 gitu? Kalau di kelas ya? Kalau di kelas sih enggak sih, masuk aja sih kalau abang. Nggak ada circle-circlean. Kalau masuk circle ini ya masuk, ini masuk gitu. Pokoknya kayak nggak ada best-bestian sih kalau di kelas. Berarti abang tipe orang yang netral ya, sana Netral, pun ya. main gitu. Oke, nyaman. Cuman sayangnya di dunia perkuliahan dan dunia waktu SMA sekolah itu beda. Waktu SMA tuh ada circle-nya. Ada sekarang masih akrab? Masih. Masih main juga? Ya, itu circle abang tuh waktu SMA tuh ya 4 orang. 4 orang tuh. Yang pertama ada apa ya? Sebutin nama boleh nggak nih? Boleh ya kalau mau. Oke. Itu ada Bang Syarul. Syarul itu kuliah di, sebutin itunya boleh nggak sih? Sana ya lah juga. Boleh. Kayak di kampus sebelah. Gun sama juga nih Gunawan. Satunya Dadi Hermawan, dan satunya Abang gitu. Berarti beda-beda kampus nih ya. Tapi sampai sekarang masih kayak update gitu. Update ya. Masih kayak besti-besti banget gitu lah ya. Apa sih yang membedakan antara circle abang di dunia SMA ini sama circle abang di dunia perkuliahan gini? Gimana ya? Kalau di dunia perkuliahan tuh kan kayak chemistry-nya belum dapet lah kayaknya. Chemistry. Makan sepiring belum pernah sih kayak di kawan perkuliahan ini. Kalau kayak misalnya berarti abang ini kan punya dua bestie atau circle gini lah, dua kelompok yang akrab banget. Ada ya sih kayak misalnya kecemburuan antara satu sama lain, kayak misalnya abang nih dalam dunia circle ini, cemburu nengok dia nih orangnya perfect banget kayaknya gitu. Ada sih rasa iri gitu? Ada sih. Ada. Ini karena orangnya lebih perfect gitu lah ya.
abang kalau melihat orang sesuatu itu malah menjadi motivasi. Kalau misalnya menemui circle yang kayak gini, oh ini orangnya pada pintar-pintar, itu ibaratnya ada insecure lah ya. Insecure. Kalau dia suka baca, ya abang harus banyak baca juga biar otaknya sama dengan mereka gitu. Ternyata coba ada insecure juga ya. Ya ada lah. Nah kalau Evi gimana? Apa ya dan gimana? Perkumpulannya? Kalau kita sendiri sih lebih sanak seni sanak seni sih oke gitu, main sanak seni, cuman mungkin ada kayak bukan circle tapi lebih ke sahabat. Kalau misalnya sanak seni sama sahabat, cuman itu pun 1 atau 2 orang, enggak kayak per kelompok, itu tuh jarang gitu. Karena tipe kalau yang kayak main sini ayo, main sana ayo, gitu main semua, dimainin gitu. Jadi kalau nama circle emang dari dulu tuh kurang. Iya. Setuju nggak sih ada circle-circlean kayak gitu? Kalau dalam dunia pertemanan sih setuju, karena mungkin untuk nambah kawan ya kan, relasi atau membuka ruang lingkup pertemanan. Sedangkan kalau dalam ruang lingkup, enggak apa ngomong? Enggak apa-apa. Kalau dalam ruang lingkup organisasi, kalau kita cuma berfokus di circle, enggak, kurang setuju sih. Ya. Karena enggak gimana pun ketika ada circle, yang orang aktif tuh bisa jadi enggak aktif karena circle. Betul. Ya. Kalau menurut abang sih gimana ya? Setuju atau nggak setuju tuh kurang setuju abang kalau ada circle-circlean. Alasannya kenapa? Kalau ada persirkelan itu nanti ada cemburu sosial yang adanya. Misalnya takutnya tuh ada itu pikiran-pikiran negatif dari kawan-kawan kayak gitu. Iya sih, kan mungkin biasa fokus gitu orang ini bela kasih biasa istilah lah. Mau pernah nggak kayak dibilang aku punya grup, aku ada bikin grup tapi nggak masukin kamu gitu, pernah? Kalau sekedar ngomong gitu nggak pernah, cuma insting aja sih. Karena mungkin biasa kalau mereka depan kita tiba-tiba kayak berubah, kok tiba-tiba akrab sama satu yang lain gitu. Itu pasti pernah ya insting, tapi nggak tahu itu nyata atau enggak, karena nggak mungkin mereka nge-up langsung ke kita. Pasti kayak ada rasa nggak enakan gitu, masa kita bergrup depan mereka, pasti dia belakang. Ya. Tapi apa sih yang menjadi memotivasi bertahan dengan circle yang kamu sekarang ini? Motivasi kalau untuk bertahan untuk circle yang sekarang nih sebagai untuk penyemangat ya sih, karena kita kan nggak setiap di lingkungan tuh kita bisa langsung interaksi dengan nyaman gitu. Sedangkan dengan circle tuh bisa ngebantu kita kalau mengenalkan kita sama lingkungan, kayak misal di lingkungan luar perkuliahan lah ya, kelas kita bisa bantu kayak jetara kan gitu. Apa sih nama istilahnya? Bergabung, enggak kayak beda frekuensi, enggak nyambung, tapi tuh kita ada kawan nggak untuk merubah kita, kayak misalnya nyemangatin, ayo lah aku pasti bisa gitu sih. Kalau abang tadi gimana sih circle? Yang udah dibilang ya tadi. Iya, yang tadi maksud itu kalau misalnya apa sih motivasi gitu circle kalau motivasi abang yang sekarang bertahan dengan circle abang ya karena pergaulannya masuk ke frekuensi abang. Nyambung lah katanya. Nggak nyeleneh, nggak gimana gitu. Soalnya gimana ya? Hati-hati dengan circle, hati-hati dengan perkumpulan, dan hati-hati juga dengan kawan. Ya. Ya karena ruang lingkup perkumpulan itu mempengaruhi pribadi kita. Kalau kita sering berkumpul dengan orang yang jahat, maka pribadi kita akan jahat juga. Perlahan tapi pasti lah ya. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, Insya Allah kita juga lebih baik. Gitu. Lanjut. Oke, sampai di sini dulu tentang bincang-bincang kita mengenai dunia persirkelan. Saya Evi Nurhayani. Saya Rian. Sampai jumpa di selanjutnya. Oke.